Keadaan di negeri ini makin hari makin kacau. Tiap hari ada aja gebrakan baru. Dan yang menarik, konflik yang terjadi ini mirip dengan politik yang ada di cerita One Piece. Karena gue bukan ahli atau orang yang paham banget soal politik di Indonesia, jadi gue coba sampaikan aja melalui pesan yang ada di cerita One Piece, supaya kalian yang masih kurang ngerti dengan berbagai konflik politik juga jadi tahulah gambarannya dari cerita di One Piece ini. Lebih mudah dipahami, lebih santai, dan gak membosankan karena disalurkan lewat entertainment. Buat kalian yang mungkin belum aware atau peduli dengan politik di negeri ini, ya itu mungkin karena kalian belum ngerasain dampaknya atau belum sadar dengan dampak buruk yang akan semakin besar nantinya. Jujur, dulu gue juga gak peduli sama politik di negeri ini. Beberapa tahun lalu, gue ngeliat hal-hal atau berita kayak gini masih lucu-lucu aja dijadiin meme atau candaan. Tapi makin kesini, setelah makin kacau, malah jadi gak lucu. Karena makin ngeri beneran. Karena kekacauannya udah hadir di depan mata dan terjadi di sekitar kita. Gua di sini bareng admin dari One Piece Crew ID untuk nyusun pembahasan ini, yang udah ada kontennya juga di Instagramnya. Di sini kita bakal breakdown dan bahas lebih jelas lagi soal politik dari cerita One Piece yang juga terjadi di kehidupan nyata saat ini. Sebelumnya, di sini gue memang menyindir suatu negara, tapi gue gak bakal sebut negaranya atau kasus permasalahannya secara jelas dan detail. Karena sebelumnya, di salah satu video, gue pernah ngasih sedikit senitan keras, tapi videonya malah kena restriction. Jadi biar lebih aman, gue gak bakal sebut secara jelas atau tunjukin secara detail, gue cuma bakal ngesarkas aja dan nyindir beberapa hal. Makanya, buat kalian yang mungkin kurang paham, banyak-banyakin baca berita dan perluas wawasan kalian, supaya paham sama konteks dari sarkas atau sindiran di berbagai konten. Oke, kita langsung mulai aja ke pembahasannya. Yang pertama, manipulasi bantuan. Bantuan seringkali digunakan sebagai alat politik untuk mengontrol rakyat, bukan benar-benar menyelesaikan masalah mereka. Seperti Kaido ketika memberikan rakyat Wano buah smile yang gagal sebagai makanan yang justru efeknya membuat mereka tertawa selamanya, bahkan saat sedang menderita. Kemudian, pemerintah di dunia One Piece yang sering mengontrol distribusi makanan dan sumber dayanya untuk mempertahankan dominasi mereka. Di Wano, Kaido juga mengontrol distribusi makanannya hanya untuk kelompoknya, bukan untuk rakyatnya. Kemudian, seperti yang kita tahu, di suatu negeri ada banyak rakyat yang menerima bantuan sosial dari para pejabat, pemerintah, atau partai yang memiliki tujuan untuk mencari dukungan suara atau membungkam bentuk protes mereka. Ini yang dimaksud, bantuan seringkali digunakan sebagai alat politik untuk mengontrol rakyat. Ibarat mereka cuma dikasih ikan, bukan dikasih kail pancing, supaya mereka bisa cari makan sendiri. Pemerintah seringkali hanya memberi bantuan fisik berupa makanan atau uang, sementara banyak rakyatnya yang padahal kurang edukasi, yang menyebabkan mereka susah mendapat pekerjaan, gak bisa berpikir kritis karena pendidikannya yang kurang atau skillnya yang kurang mumpuni. Tapi justru karena itulah mereka sengaja memanfaatkan kebodohan rakyatnya ini demi kepentingan politiknya pribadi. Kemudian seperti yang kita tahu, di suatu negeri juga ada yang tiba-tiba bikin program makan siang free untuk anak-anak di sekolah, yang padahal kapasitas negerinya belum layak dan belum mampu untuk menjalankan program tersebut. Pendidikan aja belum merata di sana, fasilitas pendidikannya aja masih kurang. Dan terbukti, program itu kurang efektif dan malah menyebabkan banyak masalah baru. Selain dari masalah soal laporan banyak makanan yang gak layak, basi, atau kurang, adanya program ini menyebabkan banyak anggaran dari berbagai lembaga hingga sekolah dan juga gaji atau hak-hak guru terpotong. Banyak orang yang terdampak PHK karena efisiensi anggaran atau potongan anggaran yang salah satunya digunakan untuk menjalankan program ini. 2. Propaganda dan hoax. Informasi diputarbalikkan untuk membentuk opini publik sesuai keinginan penguasa. Seperti Crocodile yang menyebarkan berita bahwa Raja Cobra adalah pengkhianat untuk menghasut rakyatnya sehingga menyebabkan kekacauan di negeri Alabasta. Lalu Doflamingo yang menciptakan ilusi bahwa Dressrosa adalah negeri yang damai dan makmur. Dia membiarkan rakyat menikmati hiburan seperti Colosseum untuk mengalihkan perhatian mereka dari ketidakadilan. Kemudian pemerintah dunia di One Piece yang mengontrol media melalui Morgans, President of the World Economy Newspaper, pemilik media koran yang menyebarkan berita ke seluruh dunia yang prioritasnya adalah menyajikan berita sensasional, gak peduli itu benar atau salah. Salah satu contohnya, spoiler alert, kalau ada yang belum tahu ceritanya, gak mau ke spoiler, mending di skip aja, karena ini masih lumayan baru juga ceritanya, di episode 1100-an setelah Wano menang. Ketika Morgans membuat berita, pelaku pembunuhan Raja Cobra di Mario-Joa adalah Sabo, yang padahal faktanya, Raja Cobra justru diancam dan diserang oleh para Gorosei untuk membungkamnya karena ia penasaran dan mencari tahu soal sejarah yang disembunyikan oleh pemerintah. Kebetulan saat itu,
ada Sabo di sana yang melihat kejadian itu, berusaha membantu melindungi Raja Kobra, tetapi gagal dan ia berhasil kabur menyelamatkan diri. Dengan adanya foto Sabo bersama Raja Kobra yang sekarat di sana dari CCTV, Sabo di-framing dan dituduh sebagai pelaku pembunuhan Raja Kobra. Di realitas kita saat ini, udah banyak propaganda yang terjadi, apalagi dengan dukungan sosial media yang penyebaran informasinya sangat cepat. Munculnya media-media penyebar hoaks, berita-berita atau acara pengalihan isu, buzzer online dan offline untuk menggiring opini publik atau membela suatu organisasi dan tujuan tertentu. Contoh yang terjadi juga di suatu negara, ada banyak influencer yang diberi jabatan untuk jadi buzzer pemerintahan. Media besar sering berpihak pada pemerintah, sementara media yang terlalu kritis sering dibungkam atau dibatasi. Seperti yang baru-baru ini terjadi, ada suatu media yang dibungkam, ya gue sebut aja nama medianya, Tempo, dengan kiriman paket anonim berisi kepala babi dan juga kemudian bangkai tikus, sebagai simbol ancaman terhadap para jurnalis dari media tersebut. Selain itu, banyak juga aktivis dan jurnalis yang udah diancam bahkan diculik. Hal ini dilakukan untuk menghalangi berita atau narasi kritis terhadap pemerintah. 3. Eksploitasi sumber daya. Penguasa mengeruk sumber daya alam demi kepentingannya sendiri tanpa peduli dampaknya pada rakyat. Seperti Kaido yang merusak lingkungan negeri Wano demi pabrik dan tambang, yang menyebabkan polusi udara yang parah, menghancurkan lingkungan, sungai-sungai tercemar, tanah menjadi gersang, dan rakyat menderita kelaparan. Lalu Tenryubito dan pemerintah dunianya yang sering mengeksploitasi daerah lain untuk kepentingan mereka. Dan di dunia nyata, kita bisa melihat jelas ada suatu daerah yang punya sebutan sebagai salah satu jantung dunia karena hijaunya daerah tersebut masih banyak pohon dan hutan, malah diratakan dan dijadikan pusat pemerintahan atau ibu kota yang baru. Asap kebakaran hutan dari pembukaan lahan menyebabkan polusi udara yang sampai ke negeri tetangga dan diprotes juga sama negara lain. Lalu ada juga daerah dataran tinggi yang dibangun banyak tempat usaha dan wisata, sehingga daya resapan tanahnya berkurang ketika musim hujan, dan berujung menyebabkan banjir ke daerah yang datarannya lebih rendah. 4. Represi oposisi. Orang yang menentang penguasa dibungkam, diintimidasi, atau dikriminalisasi demi mempertahankan kekuasaan. Di One Piece, kita melihat bagaimana pemerintah atau penguasa menindas oposisi agar mereka nggak bisa melawan. Doflamingo mengubah rakyatnya yang memberontak menjadi mainan dengan kekuatan Sugar, supaya mereka nggak berdaya dan dilupakan orang-orang. Parahnya lagi, mereka kemudian dijadikan pekerja bawah tanah dalam bisnis black marketnya. Lalu Kaido menangkap semua rakyat yang memberontak dan menjadikannya budak pekerja paksa di pabrik dan tambangnya. Kemudian Kozuki Oden yang difitnah dan dieksekusi, lalu pengikutnya dikejar, dipenjara, atau dibunuh. Dan warga yang menentang dibiarkan kelaparan, menderita agar nggak bisa melawan. Sementara pemerintah dunia di One Piece memburu siapapun yang mengancam kekuasaan mereka, seperti tragedi Ohara ketika para ilmuwan di sana berusaha mempelajari sejarah tersembunyi yang dilarang oleh pemerintah dunia. Mereka mengirim Buster Call untuk membakar seluruh pulau dan membunuh semua penduduknya. Pemimpin otoriter sering menggunakan fitnah, pemenjaraan, dan represi ekonomi untuk melemahkan lawan politik mereka. Banyak kasus di mana orang-orang yang berusaha mengungkap kebenaran dibungkam atau dicap sebagai musuh negara. Banyak aktivis lingkungan dan HAM, jurnalis, atau tokoh masyarakat lainnya yang ditangkap atau dikriminalisasi karena berbicara tentang isu-isu sensitif seperti eksploitasi alam atau ketidakadilan sosial. Kemudian UU ITE sering digunakan untuk menjerat orang yang mengkritik pemerintah di media sosial. Banyak aksi demonstrasi dibubarkan secara paksa, bahkan dengan kekerasan. Mahasiswa, buruh, dan aktivis sering mengalami intimidasi atau ancaman dari oknum atau aparat negara jika mereka menentang kebijakan tertentu. Beberapa tokoh pergerakan bahkan diculik atau dipenjara karena dianggap berbahaya bagi pemerintah. 5. Aliansi atau koalisi politik. Aliansi dibentuk bukan karena kesamaan nilai, tetapi demi keuntungan politik. Di Wano, Kaido dan Big Mom beraliansi bukan karena mereka percaya satu sama lain, tetapi karena kepentingan bersama untuk menguasai dunia. Sementara pemerintah dunia beraliansi dengan Shichibukai untuk menjaga stabilitas kekuasaan mereka. Kemudian Doflamingo bisa berkuasa karena memiliki koneksi dengan pemerintah dunia. Dia adalah mantan Tenryubito, jadi dia memiliki perlindungan khusus. Dia memiliki rahasia Tenryubito dan pemerintahan yang membuat pemerintah dunia gak bisa sembarangan menyingkirkannya. Di dunia nyata, banyak penguasa bisa berkuasa bukan karena rakyat mendukung mereka,
Tetapi karena mereka memiliki koneksi dengan para pejabat, kelompok elit atau petinggi-petinggi negara. Setiap pemilu, partai politik membentuk koalisi untuk memenangkan kursi presiden dan pemerintahan. Koalisi oposisi sering terbentuk untuk melawan dominasi politik tertentu. Misalnya, dalam pilpres yang lalu, ada koalisi oposisi yang menantang petahana. Petahana ini adalah orang yang sedang memegang jabatan yang mengikuti pemilihan kembali untuk mempertahankan jabatannya tersebut. Tetapi setelah pemilu, mereka biasanya terpecah. Beberapa partai ada yang berpindah ke kubu pemerintahan. Kemudian, ada aliansi oligarki politik seperti pemerintah dunia dengan para Tenryubito dan Gorosei. Beberapa elit politik dan bisnis sering bersekutu untuk mempertahankan dominasi ekonomi dan politik mereka. Contohnya, beberapa keluarga pengusaha besar yang memiliki pengaruh kuat di pemerintahan, mirip dengan bagaimana Tenryubito dan Gorosei menguasai dunia di One Piece. Banyak rakyat yang gak sadar bahwa kekuasaan yang ada sebenarnya dikendalikan oleh kelompok kecil di balik layar. Kekuasaan gak hanya ada di tangan pemimpin yang terlihat di publik, tetapi ada figur tersembunyi yang mengontrol jalannya politik dan ekonomi. 6. Ekonomi monopoli dan kriminalitas. Banyak negara dengan ekonomi yang dikendalikan oleh elit tertentu, termasuk bisnis ilegal yang dibiarkan karena menguntungkan penguasa. Di One Piece, Doflamingo menjalankan black market terbesar di dunia dari Dressrosa. Dia mengontrol perdagangan senjata ilegal yang digunakan di berbagai perang dunia, kemudian menjual buah iblis buatan, Smile, ke Kaido untuk menciptakan pasukan Zoan. Dia memastikan ekonomi Dressrosa tetap di bawah kendalinya, sehingga rakyat bergantung padanya. Dia juga memanfaatkan gelar Shichibukai-nya sebagai status untuk menjalankan bisnis ilegalnya tanpa gangguan. Contoh simpel yang terjadi di dunia nyata, ada negara yang melegalkan judi atau narkoba, karena itu sangat berpengaruh mendukung ekonomi negaranya. Banyak sektor strategis dikuasai oleh badan usaha milik negara atau kelompok bisnis tertentu. Beberapa kebijakan dibuat untuk melindungi kepentingan perusahaan besar, sehingga pemain kecil sulit berkembang. Mafia tanah menguasai lahan dengan cara ilegal atau manipulatif. Kadang ada kerjasama dengan oknum aparat atau pejabat untuk mengambil hak rakyat. Dampaknya, konsumen gak punya banyak pilihan, harga bisa dikendalikan oleh segelintir perusahaan tanpa persaingan yang sehat. Pemain kecil sulit masuk ke pasar karena sistem mudah dikuasai oleh pihak tertentu. Kemudian, dari kasus yang pernah terjadi seperti kartel minyak goreng, beberapa perusahaan besar diduga sengaja menahan stok minyak goreng untuk menaikkan harga. Kemudian mafia pangan, kelangkaan bahan pokok seperti beras atau gula, seringkali bukan karena faktor alam, tetapi karena permainan harga oleh kartel, sehingga menyebabkan harga barang bisa naik secara gak wajar. Rakyat dirugikan karena keterbatasan akses terhadap kebutuhan pokok, dan hukum sulit menindak karena pelaku memiliki koneksi kuat dalam pemerintahan. 7. Boneka pemerintahan. Pemimpin yang terlihat berkuasa sebenarnya hanya alat bagi kekuatan yang lebih besar di belakangnya. Di Wano, Orochi tampak seperti shogun, tetapi dia hanyalah boneka Kaido yang mengendalikan segalanya. Orochi hanya dipertahankan selama masih berguna bagi Kaido, sampai akhirnya dibuang atau dibunuh setelah tujuannya berhasil tercapai. Lalu Gorosei terlihat seperti pemegang otoritas tertinggi di pemerintahan, padahal mereka tunduk pada Im-sama, sosok misterius di belakang layar yang sebenarnya memiliki kekuasaan absolut. Keputusan besar seperti penghapusan sejarah dan pemusnahan suatu negara datang dari Im-sama, bukan Gorosei. Pemimpin negara terkadang terlihat memiliki kuasa penuh, tetapi dalam praktiknya, banyak keputusan dipengaruhi oleh oligarki dan elit politik di belakangnya. Dukungan dari kelompok bisnis dan partai politik besar seringkali menjadi faktor penentu kebijakan yang diambil. Beberapa gubernur, bupati, atau wali kota mungkin hanya menjadi perwakilan dari partai, kelompok bisnis, atau elit politik tertentu. Mereka sering harus mengikuti arahan dari pihak yang mendanai kampanye mereka, sehingga kebijakan yang diambil lebih menguntungkan kelompok tertentu dibanding rakyat. Oke, dari 7 poin yang gue bahas tadi dari konflik politik yang ada di cerita One Piece, semuanya juga ada dan pernah terjadi di dunia nyata. Kalian bisa cari sendiri atau tambahin lagi di kolom komen apa aja konflik yang mirip dengan kejadian yang terjadi akhir-akhir ini. Cerita One Piece itu sangat luas dan dalam kalau kalian bisa memahami inti persoalan di balik ceritanya. Bukan sekedar konflik kecil antar pertemanan atau personal, tetapi konflik besar yang terjadi secara global, yang melibatkan banyak pihak, organisasi, dan negara, seperti yang ada di dunia nyata. Dan sampai sekarang, desain One Piece ini masih relevan. Cuma orang-orang tertentu aja yang paham dengan pesannya di sini.
Ini SHP Project as the Government, salah satu project atau artikel desain dari Straw Hat Project. Kalau kalian penasaran, kalian bisa cek aja ke Instagramnya @strawhatproject. Gue suka sama desainnya, karena simple, gak norak kayak kebanyakan kaos anime pada umumnya. Kemudian, kerennya lagi, di bagian matanya Im sama ini, dia pakai sablon reflektif yang mantulin cahaya kayak gini. Terakhir, buat kalian yang gak paham atau belum tahu arti dari beberapa kata dan istilah yang disebutkan tadi, contoh kayak represi oposisi, oligarki, koalisi, dan lainnya, kalian bisa cari tahu dengan cara sesimpel Google. Artinya represi, oposisi adalah, dan lainnya. Supaya menambah literasi kalian juga.